Dalam ajaran Zoroastrianisme dan mitologi Persia, dikenal satu sosok antagonis yang bernama Ashidahka atau yang sering dikenal dengan sebutan Zahak. Zahak adalah salah satu tokoh paling jahat dalam teologi Zoroaster, seorang raja Persia yang memerintah dengan bantuan setan dan memiliki ular yang tumbuh dari bahunya, yang ia pelihara dengan memberi mereka makan 2 otak manusia setiap hari. Ia memerintah selama beberapa abad sampai ia akhirnya dikalahkan dan digulingkan oleh pahlawan yang bernama Feridun. Namun konon, ia akan kembali pada akhir zaman untuk menghancurkan dunia. Lalu bagaimanakah kisah mitologi Zahak sang pangeran ular dari Persia? Zahak merupakan anak dari Raja Persia Merdas. Ia digambarkan sebagai sosok yang tampan dan pintar, tetapi berkemauan lemah dan mudah dimanipulasi. Berkat sifat-sifatnya ini, ia dipilih oleh Angramainyu atau sosok roh jahat sebagai alat yang sempurna untuk menebar kekacauan dan kehancuran. Angramainyu muncul di bumi sebagai anggota istana Merdas dan berusaha untuk menghasut hati Zahak, meyakinkannya untuk membunuh ayahnya dan mengambil kerajaan serta kekayaannya. Zahak menuruti hasutan Angramainyu yang ketika itu sedang menjelma menjadi pelayannya. Berkat hasutan dan siasat Angramainyu, Zahak akhirnya menyuruh prajurit kepercayaannya untuk menggali lubang yang dalam di jalan setapak menuju taman tempat Merdas akan berdoa setiap pagi dan menutupinya dengan dedauna. Siasat itu pun berhasil menjatuhkan Merdas ke dalam lubang yang dibuat Zahak. Seketika itu Raja Merdas meninggal di dalamnya, dan tidak lama berselang Raja Merdas kemudian digantikan oleh Zahak sang anak durhaka. Angramainyu kemudian menjelma lagi menjadi seorang juru masak istana dan menghasut Zahak untuk mau membuat pesta perayaan akan dirinya yang baru naik tahta menjadi seorang raja. Pesta itu pun digelar dalam beberapa hari, banyak para raja dan bangsawan yang hadir dalam pesta tersebut. Zahak yang merupakan seorang vegetarian yang belum pernah memakan daging, di pesta itu ia tanpa sengaja memakan daging yang sudah ditambahkan ke dalam makanan vegetariannya oleh Angramainyu sang roh jahat. Setelah pesta perayaan digelar dengan sukses. Kemudian, Zahak memanggil Angramainyu untuk memberikannya hadiah, karena ia telah membantunya dalam membuat pesta perayaan untuk dirinya. Zahak bahkan bersedia memberikan apapun yang diinginkannya. Namun, Angramainyu hanya meminta satu permintaan kepada Zahak yakni ingin mencium pundak Zahak. Tanpa pikir panjang Zahak pun mengizinkannya. Setelah Angramainyu mencium pundak Zahak, Angramainyu pun menghilang tanpa jejak. Dan sesuatu yang aneh pun mulai terjadi di pundak Zahak. Sesudah Angramainyu mencium pundaknya, seketika itu muncul 2 ular hitam dari dalam pundak Zahak. Zahak pun begitu terkejut, dengan rasa ketakutan ia berupaya untuk menyingkirkan ular-ular itu namun gagal, karena ular-ular itu tidak mau pergi dari pundaknya. Setiap kali ular itu dijatuhkan ke lantai, tiba-tiba dengan ajaibnya sudah ada lagi di pundak Zahak. Berhari-hari Zahak merasakan kengerian yang tiada henti, wajahnya yang tampan berangsur-angsur menjadi mengerikan, badannya yang berisi kini kurus kering dengan kulit yang bersisik bak sosok siluman ular naga yang di kedua pundaknya melilit 2 ekor ular berbisa yang kerap mematuk dan menyemburkan bisa kepadanya. Zahak yang menyadari keanehan dalam dirinya itu pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang yang dianggap sakti yang dapat menyembuhkan kutukannya ini. Namun sayang, niat Zahak untuk berobat tersebut diketahui oleh Angramainyu, sehingga ia pun segera menjelma menjadi seorang bijaknan sakti dan kemudian menghadap kepada Zahak guna mengobati kutukannya. Ia pun mengatakan kepada Zahak bahwa satu-satunya cara untuk mencegah ular-ular itu tidak membunuhnya adalah dengan memberinya sup yang terbuat dari 2 otak manusia setiap hari. Zahak pun hanya terdiam mendengar hal itu, namun tidak ada cara lain lagi yang bisa Zahak lakukan agar ular-ular di pundaknya tidak mematuk dan menyemburkan racun ke wajahnya. Hingga akhirnya Zahak pun menuruti hal itu. Kini setiap hari Zahak memerintahkan antek-antek rahasianya untuk menangkap 2 orang manusia, mengeksekusinya dan kemudian memasak otaknya. Di sisi lain, Raja Jamshid yang merupakan raja keempat dari dinasti Pishdadia yang merupakan tetangga kerajaan Zahak, Raja Jamshid tiba-tiba saja menjadi sombong dan bengis dalam memerintah kerajaannya, sehingga rakyat yang ia pimpin sangat membencinya. Zahak pun memanfaatkan kebencian yang tumbuh terhadap Raja Jamshid untuk memperluas wilayah kekuasaannya.
Hingga pada akhirnya, Zahak menampilkan dirinya sebagai penyelamat bagi mereka yang mencari penguasa baru dan mengerahkan pasukan besar untuk melawan Jamshid yang dolim itu. Singkat cerita, pertempuran antara dua kerajaan pun tidak bisa dielakkan lagi. Pasukan Jamshid dapat dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Zahak. Raja Jamshid yang sedang mencoba melarikan diri dari pertempuran tersebut, dapat dengan mudah ditangkap oleh Zahak yang kemudian dibawa dan dieksekusi dengan cara digergaji tubuhnya menjadi dua bagian di hadapan semua orang yang hadir di alun-alun istana kerajaannya. Kemudian Zahak pun naik tahta menjadi raja yang memimpin kerajaan Jamshid yang baru ia kalahkan. Setelah Zahak memerintah kerajaan barunya, setiap hari ia selalu mengirim antek-antek rahasianya, untuk menangkap dua orang pria dari jalanan yang sepi, dan membunuh mereka, serta memasak otak mereka menjadi sup untuk diberikan kepada ular-ular yang ada di pundak Zahak. Dua juru masaknya, yang bernama Armayel dan Garmayel, selalu berusaha menyelamatkan korban-korban Zahak yang belum dieksekusi. Setiap harinya mereka akan membebaskan salah satu tahanan pria dan mengirimnya ke pegunungan yang jauh dari jangkauan istana kerajaan Zahak, yang kemudian hari, orang yang diselamatkan tersebut akan menjadi sebuah klan baru yakni klan Kurdi. Pada akhirnya kedua koki tersebut hanya akan memasak sup dari satu otak manusia saja sedangkan satu sup lagi berasal dari otak kambing. Tirani yang begitu kejam yang dilakukan Zahak atas rakyat Persia berlangsung selama berabad-abad hingga suatu malam ia bermimpi tentang seorang prajurit muda yang menaklukkannya menggunakan tongkat berkepala lembu, mengikatnya, dan memenjarakannya di bawah gunung Damavan. Karena ketakutan, Zahak memanggil orang-orang bijak dan cendekiawan dan meminta mereka menafsirkan mimpinya. Lalu ia diberitahu bahwa mimpi itu meramalkan kejatuhannya di tangan Feridun yang lahir hari itu. Tidak berselang lama Zahak pun memerintahkan para pasukannya untuk menemukan dan membunuh bayi yang bernama Feridun, yang saat itu sedang dirawat di padang rumput oleh seekor sapi yang bernama Barmaya. Namun akhir dari pencarian yang dilakukan para pasukan Zahak tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Zahak pun mulai melacak kembali keberadaan Feridun dan semua anggota keluarganya. Hingga pada akhirnya ia menemukannya akan tetapi ia hanya menemukan sapi Barmaya saja, sedangkan ibu Feridun telah melarikan diri bersama bayinya ke pegunungan Arbors. Sontak saja Zahak menjadi murka, ia kemudian membunuh Barmaya dan membakar padang rumput yang hijau itu hingga mengubahnya menjadi gurun yang tandus. Paranoid Zahak terhadap Feridun berlanjut selama bertahun-tahun. Yang akhirnya, ia memutuskan untuk meminta semua dewan dan elit sosial kerajaannya untuk menandatangani piagam pernyataan untuk membuktikan kepada seluruh rakyatnya bahwa kerajaan yang dipimpinnya telah memberikan kebijakan yang begitu adil untuk semua kalangan. Dengan adanya dan disebarkannya piagam pernyataan tersebut diharapkan akan meyakinkan Feridun untuk keluar dari tempat persembunyiannya, pikir Zahak dalam hatinya. Akan tetapi, ketika piagam pernyataan tersebut akan diserahkan pada dewan dan elit sosial kerajaan untuk ditandatangani, ada seorang pandai besi kerajaan yang bernama Kafeh angkat bicara dan menentang hal tersebut. Karena menurutnya Zahak merupakan raja yang sangat bengis, bahkan ia telah membunuh ke-16 anaknya hanya untuk memberi makan ular-ular yang ada di pundaknya dan sekarang anak terakhirnya yang ke-17 tengah menunggu nasib yang sama seperti saudara-saudaranya. Untuk menenangkan Kafeh, Zahak memerintahkan agar putra terakhirnya dibebaskan dengan syarat ia harus mau menandatangani piagam pernyataan tersebut. Akan tetapi, Kafeh yang sudah muak dengan kebengisan Zahak, ia malah merobek piagam pernyataan itu, dan kemudian pergi meninggalkan istana. Sembari ia berjalan keluar istana, ia membuat bendera dari celemek pandai besinya, guna memberi tanda perlawanan terhadap Zahak. Tidak sampai di situ saja, Kafeh juga menggalang orang-orang untuk ikut bersamanya dalam mencari dan menemukan Feridun guna membinasakan Zahak. Singkat cerita Feridun pun ditemukan dan ia setuju untuk memimpin orang-orang melawan Zahak. Ia kemudian diberi tongkat berkepala lembu dari salah satu tokoh tetua yang sama-sama memberontak pada kerajaan Zahak. Pasukan Feridun kemudian pergi menuju ke ibu kota kerajaan Zahak yang waktu itu tidak ada penjagaan yang kuat di ibu kota kerajaan Zahak. Karena Zahak berserta seluruh pasukannya dikerahkan semuanya untuk mencari dan menemukan Feridun. Oleh karenanya Feridun dengan mudah menguasai dan menduduki ibu kota kerajaan Zahak. Kemudian Feridun membebaskan semua tahanan Zahak. Di saat yang bersamaan salah satu menteri Zahak yang tidak ikut mencari Feridun dan masih berada di ibu kota kerajaan serta mengetahui situasi yang genting di ibu kota kerajaan saat itu, ia kemudian melarikan diri dan memberitahukan hal itu kepada Zahak.
Sesampainya di tempat Zahak berada, menteri tersebut langsung memberikan informasi terkait ibu kota kerajaan Zahak yang telah dikuasai oleh Feredun dan para pasukannya. Mengetahui hal itu, Zahak langsung menyuruh pasukannya untuk segera berkemas dan kembali ke ibu kota kerajaan. Akan tetapi sesampainya di gerbang ibu kota, Zahak begitu terkejut melihat penjagaan yang begitu ketat yang dilakukan Feredun, hingga ia pun tidak bisa masuk dengan mudah ke dalam ibu kota kerajaan. Oleh sebab itu Zahak dan para antek-anteknya melakukan penyamaran agar bisa menyelinap masuk ke dalam ibu kota kerajaan. Ketika Zahak mengendap-endap memasuki istananya yang sudah dikuasai oleh Feredun, Zahak mencoba membunuh dua budak istana yang bernama Arnavs dan Sharns, yang kini telah memihak kepada Feredun. Namun, sebelum hal itu terjadi, secara tiba-tiba Feredun muncul di belakang Zahak, dan memukulnya dengan tongkat sakti berkepala lembu. Zahak yang kuat dengan kedua ular sakti di pundaknya pun terkapar tak berdaya oleh pukulan dari tongkat sakti Feredun tersebut. Ketika Feredun sudah bersiap untuk mengeksekusi Zahak, tiba-tiba datang seorang malaikat di hadapannya. Malaikat tersebut menyarankan kepada Feredun untuk tidak membunuhnya, akan tetapi lebih baik Zahak dipenjarakan dalam sebuah gua yang ada di Gunung Damavan. Atas saran sang malaikat tersebut, Feredun pun mengikat Zahak dengan kulit singa, kemudian menyeretnya ke sebuah gua di bawah Gunung Damavan, di mana tangan dan kaki Zahak dirantai dan dipakukan oleh Feredun ke dinding gua dan meninggalkannya. Konon Zahak akan tetap terikat di bawah Gunung Damavan hingga akhir zaman, namun suatu saat ia akan terbebas dan akan membuat kehancuran di dunia, membunuh sepertiga manusia dan ternak serta mandi dengan darah mereka, hingga akhirnya ia akan dibunuh oleh sang penyelamat dunia yang bernama Garshas.